Kan sampai Allah menyindir dalam surah Al-Baqarah, fama asbarahum 'alan nar. Alangkah sabarnya orang-orang kafir menuju neraka. Jadi orang kafir aja sabar menuju neraka. Harusnya kita harus lebih sabar lagi menuju surganya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ba'd. Bapak hadirin, kita lanjutkan kajian kita, kajian Sirah Nabawiyah. Kita masuk pada perang Uhud. Kemarin sampai mana, Pak? Iya. Kalau tamatain. Oke. Seingat saya lagi tuh bahas tentang seorang yang bernama Ka'b bin Al-Ashraf gitu ya, yang dieksekusi mati oleh para sahabat atas perintah Rasul. Ketika Rasul mengatakan, siapa yang bisa membawa kepala Ka'b bin Al-Ashraf ke hadapanku, maka kemudian oleh 6 orang sahabat ini dibawalah kepala Ka'b bin Al-Ashraf di hadapan Rasul. Kemudian Rasulullah mendoakan kebaikan kepada 6 orang sahabat ini karena telah berhasil melaksanakan perintah Rasul membawa kepala Ka'b bin Al-Ashraf. Jadi bukan lagi jasadnya yang dibawa, kepalanya. Kepala Ka'b. Ya, kepalanya yang dibawa. Nah, ini bukti gitu. Tidak selamanya Nabi itu bertoleransi, memaafkan terhadap setiap orang yang menghina Islam, menghina Rasulullah SAW. Ada kalanya Rasulullah juga bertindak tegas, seperti Ka'b bin Al-Ashraf. Dia sudah sering menghina Rasul, menghina Islam, menghina para sahabat. Maka kemudian eksekusi Nabi, perintahnya adalah bawa kepalanya kemari. Dan itu dilaksanakan oleh para sahabat. Itu kemarin sampai situ. Maka kita langsung kepada pembahasan inti dari perang Uhud ya. Walaupun ada peperangan lain sebelumnya, sebelum terjadi perang Uhud. Ada perang Buhran. Ya, ada 300 orang yang dipimpin Rasulullah di Rabiul Akhir tahun 3 Hijriah. Kemudian satuan perang Zaid bin Harisah ya. Ketika dia mengambil kapilah dagang, barang-barang yang dibawa oleh kapilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Safwan bin Umayyah, putra dari Umayyah bin Khalaf. Ya, ketika itu atas informasi seorang sahabat yang orang-orang kafir Quraisy tidak tahu kalau sahabat ini sudah masuk Islam, bahwasanya ada kabilah dagang Quraisy yang menuju ke Syam. Maka kemudian informasi ini disampaikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengutus Zaid bin Harisah dengan 100 orang sahabat pasukan. Dan betullah ketika sampai di tempat tersebut
didapati rombongan Safwan bin Umayyah yang membawa dagangan. Kemudian itu semua direbut tanpa ada perlawanan sedikit pun dari Safwan bin Umayyah. Maka ini tentang perang Uhud. Ya, dinamakan Uhud itu maknanya adalah menyendiri, terpisah. Dia terpisah dari gunung-gunung yang lain. Uhud itu. Ya. Gunung yang memanjang dari timur ke barat. Ya, timur ke barat. Di Madinah itu kalau ke arah apa namanya? Ke arah selatan ya. Itu berarti ke arah Mekah. Ya. Ke arah utara itu nanti perkampungan Yahudi Bani Quraidah. Gitu. Maka nanti dalam perang Ahzab yang digali parit itu tidak semuanya, tetapi Madinah bagian utara. Kenapa? Karena posisi ini sangat mungkin untuk diserang oleh musuh. Sementara bagian selatan tadi ada perkampungan Yahudi Bani Quraidah. Sebelah barat dan sebelah timur itu ada gunung-gunung, ya, bukit-bukit yang terjal, yang sulit untuk dijadikan tempat masuk pasukan musuh untuk menyerang kaum muslimin. Maka kemudian nanti parit ya itu digali di bagian utara Madinah. Kurang lebih 5 kilo ya. 5 kilometer penggalian parit itu. Ya. Dengan lebarnya kurang lebih 4 meter. 4 meter. Kedalamannya kurang lebih 3 meter. Nah itu, posisinya seperti itu. Nah, Gunung Uhud itu memanjang dari timur ke barat. Ya, panjangnya 7 km, lebarnya 3 km. Tingginya 1050 meter. Ya, di mana Gunung Uhud ini terdiri dari batu granit, marmer merah dan batu mulia. Posisinya 5 km dari Madinah. Ya, tidak terlalu jauh Gunung Uhud. Maka di sanalah nanti terjadi pertempuran perang besar kedua yang dialami kaum muslimin, yaitu perang Uhud. Nah, kita perlu tahu tentang keutamaan Gunung Uhud ya, tentang hadis-hadis yang terkait dengan Gunung Uhud. Karena hadis ini disampaikan Nabi diantaranya setelah pulang dari Tabuk. Begitu lewat di Uhud, maka Nabi bersabda demikian. Kenapa beliau bersabda demikian tentang Uhud? Karena khawatir masih ada persepsi di kalangan para sahabat bahwasanya Uhud itu gunung yang mendatangkan kesialan gitu. Ya, karena di sanalah kaum muslimin mengalami tragedi gitu. Ya, banyak korban yang jatuh dari kaum muslimin. Maka ketika Rasulullah lewat di Gunung Uhud, sepulangnya dari perang Tabuk kata Rasulullah, "Hadhihi taubatun wa hada Uhud wa huwa jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu." Ya, jadi untuk menepis Uhud itu kesannya ke gunung sial gitu ya. Ya, itulah kota Taubah dan ini bukit Uhud, yaitu bukit yang mencintai kita dan kita pun mencintai Uhud. Ya, itu sekali lagi dalam rangka klarifikasi Rasulullah ya untuk menghilangkan image yang buruk tentang gunung Uhud. Kemudian ini juga dikuatkan dengan hadis yang lain, intinya sama, bagaimana Uhud adalah gunung yang mencintai kita dan kita mencintai Uhud. Kemudian juga Nabi SAW bersabda ketika Nabi dan 3 orang sahabat utama naik ke Gunung Uhud. Maka ketika itu faraja Pak, Gunung Uhud bergetar. Gunung Uhud bergoyang, bergetar. Maka ketika itu Nabi bersabda, berkata kepada Gunung Uhud, "Uskun." Ya, tenang kamu. Ya, jadi tenang. Jadi kan sebenarnya semua makhluk itu kalau kita nanti pada pembahasan perang Bani Nadir ya, setelah peristiwa Uhud itu bagaimana semua makhluk Allah itu bertasbih ya, termasuk yang namanya gunung. Maka ketika Nabi naik ke Gunung Uhud,
ada reaksi dari gunung Uhud. Maka kemudian Nabi meminta Uhud untuk tenang. Tenang wahai Uhud. Karena sesungguhnya di atasmu sekarang tidak lain adalah ada seorang nabi, yaitu aku, maksudnya kata Rasul. Dan ada seorang siddiq, yaitu Abu Bakar. Dan ada 2 orang yang akan mati syahid, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Jadi dari sini Nabi sudah menubuahkan nanti 2 sahabat ini, Khalifah Umar bin Khattab dan Khalifah Utsman, akan mati syahid walaupun tidak di medan perang, gitu ya. Tidak medan perang. Bagaimana Umar dibunuh saat beliau sedang sholat. Kemudian Utsman dibunuh pada saat dia sedang baca Quran. Gitu. Maka Nabi sudah mengatakan 2 orang sahabat ini masuk pada golongan orang yang mati syahid. Yang ketiga, keutamaan gunung Uhud itu adalah gunung yang di surga. Jadi di surga itu nanti ada gunung, salah satunya gunung Uhud. Ya. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, Bukit Uhud adalah salah satu dari bukit-bukit yang ada di surga. Ya, yang ada di surga. Sama dengan Raudhah, ya. Raudhah itu satu tempat yang nanti ada di surga. Begitu juga dengan Uhud. Ya. Kemudian Uhud itu selalu dalam hadis disebutkan gunung yang menjadi tamsil, ya, perbandingan, ukuran. Bagaimana misalnya ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud tersingkap betisnya, lalu terlihat betisnya yang kecil sekali, gitu. Maka kemudian para sahabat yang melihat itu semua tertawa, mentertawakan betis Abdullah bin Mas'ud yang kecil. Maka ketika itu Nabi bersabda, gitu, bahwasanya betis Abdullah bin Mas'ud ini lebih berat dibanding gunung Uhud. Begitu juga saat kita mendapatkan keutamaan dari sholat jenazah dan mengantar ke kubur, maka kita akan mendapatkan dua kirot. Setiap kirot itu, setiap satu kirot ukurannya adalah seperti gunung Uhud. Ya. Kullu kiratin mithlu jabali Uhud. Setiap satu kirot itu ukurannya adalah seperti gunung Uhud. Jadi ketika kita menyolatkan jenazah, maka kita mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud. Kalau kemudian juga kita mengikuti sampai mengantarkan ke kubur, berarti kita tambah lagi. Jadi pahala yang kita dapatkan itu sebesar 2 gunung Uhud. Ya, jadi Uhud ini selalu menjadi standar. Nabi tidak mengatakan gunung-gunung yang lain, tapi yang dikatakanlah gunung Uhud. Ini menunjukkan tentang kemuliaan gunung Uhud. Sekali lagi secara umum, bagaimana Rasulullah ingin menegaskan kepada para sahabat, nggak ada kaitannya sesuatu kejadian buruk yang menimpa kita dengan sebuah tempat. Nggak ada. Termasuk Uhud ketika kaum muslimin mendapatkan luka dari peperangan itu. Maka Rasulullah perlu menyebutkan itu semua bukan disebabkan karena Uhud, bukan. Begitu juga berlaku bagi yang lain. Tapi ketika kita kaji, karena memang salah satu penyebab musibah yang menimpa kaum muslimin karena adanya ketidaktaatan para sahabat kepada Rasulullah SAW, terutama pasukan pemanah nanti. Nah, kemudian tentang perang Uhud itu terjadi, ada perbedaan ya, tentang yang pasti dia terjadi di bulan Syawal. Tadi bulan Syawal. Setelah kekalahan dalam perang Badar, bagaimana orang-orang kafir Quraisy itu jatuh mentalnya. Mental mereka jatuh. Mereka dirundung duka yang sangat dalam. Maka ketika ada orang yang terlihat tertawa-tawa di kota Mekah, maka ditegur, seolah-olah tidak ikut dalam kesedihan itu. Maka akhirnya untuk membangkitkan semangat mereka kembali, maka salah satu wasilah yang dipakai oleh orang-orang Arab secara umum adalah mereka bersyair. Bersyair. Jadi syair itu sebagai wasilah bagi bangsa Arab
untuk membangkitkan kekuatan. Ya. Dengan syair, orang yang tadi takut menjadi berani. Tapi juga bisa dengan sebaliknya. Oh, dengan syair juga orang yang pemberani bisa menjadi takut. Dengan syair orang yang bersedih bisa menjadi gembira. Begitu juga sebaliknya. Jadi bagaimana posisi syair di masa itu sangat penting sekali. Dan itulah yang digunakan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk membangkitkan semangat mereka kembali. Yaitu ketika mereka bahkan sampai menyewa seorang ahli syair untuk membangkitkan semangat. Ya, di antaranya Abu Azzah dan Masafi bin Abdummanaf al-Jumahi. Gitu. Nah inilah dua orang penyair inilah yang digunakan untuk menyemangati orang-orang Quraisy. Gitu. Salah satu di antara mereka sebenarnya sudah ditawan dalam perang Badar. Gitu. Jadi Abu Azzah itu ketika perang Badar ikut dalam pasukan kafir Quraisy dan dia termasuk orang-orang yang ditawan. Tapi kemudian Rasulullah dibebaskan dia tanpa tebusan. Kenapa? Karena Rasulullah tidak tega melihat orang ini, anaknya banyak, miskin. Maka kemudian dibebaskan. Tapi dengan syarat, kamu setelah ini jangan ikut-ikutan lagi memerangi saya, kata Rasul. Jadi kamu saya bebaskan tanpa syarat, tanpa tebusan, tapi dengan syarat tadi. Jangan sampai kamu punya kontribusi untuk memusuhi aku lagi, kata Rasul. Maka ia mengiyakan. Tapi begitu dia kembali ke Mekah, diberikan bayaran oleh Sofwan bin Umayyah untuk bersyair, untuk makan mereka, justru dia tampil lagi. Maka nanti di perang Uhud dia termasuk orang yang dieksekusi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia sudah melanggar janji, melanggar sumpahnya. Ya. Maka mulailah kembali semangat orang-orang Quraisy dengan syair-syair yang digubah oleh Abu Azzah dan Masafi ini. Sehingga di satu sisi mereka pun mengumpulkan harta benda mereka datangi para saudagar, tokoh-tokoh Quraisy untuk menghimpun dana demi menuju perang Uhud ini. Sehingga ketika itu terkumpul cukup banyak, 1000 unta dan 1.500 dinar. Dan ini kisah tentang mereka mengumpulkan harta ini Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 36. Jadi orang kafir juga berinfak. Ya. Nah, innal ladzina yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfikunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Sesungguhnya orang-orang kafir mereka menginfakkan harta mereka. Tapi untuk apa? Untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Fasayunfikunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun. Mereka infakkan tapi semua itu sia-sia. Semua sia-sia. Rugi buat mereka menginfakkan itu. Karena ujung-ujungnya mereka pun akan dikalahkan. Nah itu yang jadi seperti itu. Ya, jadi makanya kita jangan kalah. Jadi orang kafir aja untuk menuju ke neraka mereka berani jor-joran. Infaknya luar biasa. Padahal mau ke neraka gitu. Ya. Kan sampai Allah menyindir dalam surah Al-Baqarah. Fama asbarahum 'alan nar. Alangkah sabarnya orang-orang kafir menuju neraka. Jadi orang kafir aja sabar menuju neraka. Harusnya kita harus lebih sabar lagi menuju surganya Allah.